We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. Hopes you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the hopes you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming.
We're reaching for the stars, making me stay. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. You're curious, maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. You're curious, maybe you should take it slow. Reaching for the stars. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar 3 Days Learning Walk-in Startup Company sesi pertama, yang mana pada webinar kali ini kita akan ngebahas tentang how to prepare yourself to work in startup company. Nah, webinar kali ini terlebih tes, suara saya masuk nggak ya? Oke. Oke, teman-teman, selamat datang di webinar 3 Days Learning Walk-in Startup Company sesi pertama, yang mana pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang how to prepare yourself to work in startup company. Sebelumnya selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada webinar kali ini. Buat teman-teman yang juga udah menyaksikan live streaming webinar kali ini di YouTube BEM Philkom. Terima kasih banyak karena telah udah bergabung di webinar kali ini. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh IT Talks berkolaborasi dengan Studi Ekskursi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Nah, perkenalkan, saya Syasya Ruida selaku moderator yang akan memandu jalannya acara sampai sekitar 1 jam ke depan. Teman-teman, seiring dengan gencatan
Oke. Di balik hal itu, udah sangat banyak nih persaingan untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan startup. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa ini harus udah mulai mempersiapkan diri nih ya ketika agar lulus nanti bisa bekerja di perusahaan startup. Maka dari itu, webinar kali ini nih hadir untuk memberikan wawasan kepada teman-teman tentang bagaimana sih mempersiapkan diri agar kelak ketika lulus bisa bekerja di perusahaan startup. Nah, kita langsung mulai aja ke sesi pertama dari webinar ini, di mana kita akan segera mendengarkan insight dari narasumber kita, dan juga tentunya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Vivi Junita. Udah hadir bersama kita Kak Vivi yang merupakan product analyst dari Blibli.com, dan Kak Vivi ini pada tahun 2019 juga merupakan leader dari Developer Student Club atau DSC Chapter Universitas Brawijaya. Nah, Kak Vivi ini juga merupakan alumni dari Teknik Informatika angkatan 2016 ya Kak ya. Nah, Teknik Informatika Filkom UB. Halo Kak Vivi, selamat malam. Malam, apa kabar kamu? Baik. Kak Vivi apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong, kerjanya sekarang udah onsite atau masih work from home nih Kak? Jadi kalau di Blibli itu kayak ada shift-nya gitu. Nah, aku masuknya tuh pas Senin besok masuk kantornya. Oh, Senin. Berarti Senin besok baru onsite gitu ya? Baru masuk kantor? Iya, betul. Oke. Sehat-sehat terus ya Kak. Semangat buat malam ini. Kamu juga. Siap. Sebelum kita ngobrol dengan Kak Vivi, saya akan informasikan terlebih dahulu beberapa hal dan ketentuan umum yang harus diperhatikan selama webinar berlangsung. Jadi, webinar 3 Days Learning Walk-in Startup Company ini terdiri dari 3 topik pembahasan yang akan dibahas pada 3 hari yang berbeda pula. Topik pertama yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu How to Prepare Yourself to Work in Startup Company. Kemudian sesi kedua yang akan dibahas pada hari esok pada pukul 2 siang yaitu tentang How to Manage UI UX as a Team. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting tentang Kickstart a Career as a Data Scientist. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus hari Minggu pada pukul 2 siang. Selanjutnya, untuk tata tertib, peserta webinar harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar berlangsung. Kemudian, peserta diharapkan mengganti ID Zoom dengan format nama lengkap sesuai link pendaftaran. Kemudian yang ketiga, peserta diperbolehkan mengaktifkan fitur kamera atau on-cam, namun tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan fitur suara, jadi harus di-mute selama webinar berlangsung. Dan yang keempat, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa meminta izin terlebih dahulu kepada moderator via chat Zoom saat sesi tanya jawab berlangsung. Nah, jadi nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa menyebutkan namanya, lalu nanti akan saya pilih dan dipersilakan untuk bertanya secara langsung kepada Kak Vivi. Dan yang terakhir, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya webinar. Nah, teman-teman, webinar ini juga bakal disiarkan secara live melalui akun YouTube BEM Filkom gitu. Dan nanti ketika webinar telah berakhir, webinar ini masih bisa diakses kembali melalui akun YouTube BEM Filkom itu tersebut. Nah, dan tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita segera mulai sesi pertama dari webinar kali ini yang akan membahas tentang how to prepare yourself to work in startup company bersama narasumber kita, Kak Vivi Junita. Kepada Kak Vivi, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, makasih. Malam semuanya. Mungkin panitia bisa bantu aku untuk nge-share presentation file-nya. Oke, thank you. Aku mulai ya. Malam semuanya, jadi kenalin, aku Vivi. Kali ini aku bakalan ngebahas soal gimana sih caranya kalian mempersiapkan diri kalian buat kerja di startup company gitu. Next. Nah, mungkin ini perkenalan singkat aku aja. Jadi, nama aku Vivi Junita, biasa aku dipanggil Vivi. Sekarang aku product analyst di Blibli.com. Kalau misalnya kalian mau reach out aku langsung, bisa lewat LinkedIn aku. Atau kalau kalian mau baca-baca artikel tentang product management atau tentang pengalaman kuliah aku, kalian bisa baca di Medium aku @vivijunita.
Next. Ya, bawahnya saya paling dia lagi. Nah, sebenarnya aku pengen nanya nih, yang nonton di sini udah pada tahu nggak sih sebenarnya startup itu apaan? Komen dong di bawah, mungkin ada yang bingung atau ada yang udah tahu. Kalau dulu sih, aku pas masih mahasiswa, aku selalu bilang kayak startup tuh pasti company digital gitu. Karena kalau sekarang kita kenal startup kan pasti semuanya digital, product, apps, kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya startup itu adalah suatu usaha yang kalau dulu tuh didefinisiin sebagai usaha yang masih kurang dari 5 tahun nih. Nah, tapi kalau seiring zaman, startup itu lebih dikenal sama usaha yang emang baru banget dibangun, masih umurnya kurang dari 5 tahun, yang mana biasanya tuh produknya itu emang untuk memecahkan suatu masalah. Nah, medianya itu bisa digital, kayak gitu salah satunya, kayak gitu. Next. Nah, mungkin teman-teman pada nanya nih, kayak, Kak, sebenarnya enaknya kerja di startup itu apaan sih? Kayak gitu. Nah, kalau menurut aku, ini versi aku ya, terus kayak teman-teman aku juga pada biasanya mengiyakan ini sih. Nah, yang pertama itu pakaiannya casual. Jadi kalau misalnya di perusahaan, itu biasanya harus pakai kemeja, harus pakai celana panjang, celana kain, atau lain sebagainya. Nah, kalau di startup itu bebas. Jadi kalian bisa pakai kaos doang, celana panjang, yang penting asal bebas rapi, kayak gitu. Terus yang kedua, jamnya fleksibel. Nah, ini untuk startup tertentu sih sebenarnya. Ada beberapa startup yang emang jamnya bisa fleksibel, jadi kalian bisa mulai kerja tuh kayak dari siang, asalkan 8 jam kerja, dan ada hasilnya kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ada juga company yang emang mewajibkan ada jam-jam tertentu buat masuk kerjanya, kayak gitu. Terus yang ketiga, itu mayoritas generasi milenial. Kayak gitu nih, jadi masih muda-muda. Jadi kalau di Blibli pun rata-rata pekerjanya kayak 20-30 tahun gitu. Jadi masih kayak bertemu kayak teman-teman kuliah aja kayak gitu. Terus kesempatan untuk berinovasi dan berkreasi. Kenapa aku bilang kelebihannya di inovasi dan berkreasi? Karena kan kalau di startup itu poin utamanya, unique value-nya itu kayak gimana sih cara kita bisa mengatasi suatu problemnya si masyarakat ini dengan suatu inovasi-inovasi baru gitu. Nah, ini yang bisa dilakuin di startup kayak gitu. Jadi kita punya kayak kesempatan buat kayak, oh, kayak kita punya ide deh, kayak gini, kayak bisa solusinya kayak gini-gini nih, gitu. Ketika emang solusi yang kalian sampaikan itu emang bisa membantu masyarakat dan terbukti melalui riset, nah pasti itu bakalan diimplementasiin sih. Next. Nah, kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Nah, kalau kekurangannya itu, kalau di startup tuh ketidakpastian finansial, itu pasti sih. Karena namanya juga usaha baru kan, masih belum stabil gitu. Nah, kalian mungkin udah pernah dengar kayak beberapa kabar kemarin, beberapa startup layoff kayak gitu. Karena mereka masih belum bisa tahu gitu, kayak core bisnisnya tuh target masyarakat yang mana sih? Kadang tuh biasanya startup tuh masih kayak ngeraba-ngeraba gitu, mencoba untuk stabil kayak gitu. Terus yang kedua, mengerjakan pekerjaan yang beragam. Nah, jadi ini tergantung skala startupnya sih sebenarnya. Biasanya kalau yang ngerjain beragam macam itu di startup kecil. Jadi misalnya ketika kalian di startup kecil, misalnya kalian bisa jadi kayak UI UX-nya gitu. Padahal di startup gede, UI itu ada sendiri divisinya, UX itu ada sendiri kayak gitu orang-orangnya kayak gitu. Terus tekanan dalam bekerja. Nah, ini bisa plus, bisa minus gitu. Nah, kalau aku bilangnya minus sih, kalau misalnya kenapa gitu, karena kan kalau startup itu yang jadi keunggulan kita tuh adalah skill kita kayak gitu. Jadi siapa yang punya skill oke, dia bakal bertahan kayak gitu. Jadi kayak merasa kadang ada tekanan yang kayak, wah kayaknya aku harus bisa lebih deh kayak gitu. Dan itu kadang membuat kita kayak kerja lembur kayak gitu. Kalau kerja lemburnya di startup itu nggak digaji, jadi kayak loyalitas aja kayak gitu sih. Next. Nah, apakah seorang fresh grad bisa langsung kerja di startup gitu? Pada bisa nggak? Coba cek tuh di chat komen, bisa apa nggak, next. Dan ternyata bisa. Nah, aku salah satunya. Jadi, kalau boleh aku perkenalan singkat, jadi aku tuh teknik informatika 2016. Jadi aku baru lulus banget tuh Januari kemarin. Dan aku kerja Februari 2020. Pasti pertanyaan kalian, kok bisa sih
lulusnya Januari, Februari udah langsung kerja gitu. Nah, next. Sebelum aku ngejawab itu, nah, aku pengen bilang ke kalian nih, kayak gimana sih caranya step by step aku untuk cari kerja kayak gitu. Ya, yang pertama itu tahap administrasi, yaitu seleksi CV. Jadi, yang kalian lakukan pertama kali adalah kalian bikin CV kalian, terus kalian bisa send ke websitenya atau ke emailnya, kayak gitu. Next. Terus ketika kalian emang udah lolos di tahap CV, selanjutnya ada tahap interview HR. Jadi kalau misalnya interview HR itu kayak HR-nya bakalan nyeleksi gitu kayak apakah kalian cocok nih sama culture perusahaannya, apa kalian sesuai sama value-nya kayak gitu. Biasanya tuh kalau interview HR itu sesuai sama CV yang udah kalian tulis. Jadi mereka bakal gali lebih dalam dan berusaha untuk kayak kenal kalian gitu. Sebenarnya kalian tuh orangnya kayak gimana sih? Apakah kalian bisa kerja bareng di perusahaannya mereka atau enggak kayak gitu. Next. Nah, yang pertama itu biasanya habis kalau misalnya udah lulus nih interview HR, nah selanjutnya itu interview user pertama. Nah, ini biasanya bahas technical gitu. Jadi kalau misalnya kan ini mayoritas kayaknya IT ya. Nah, jadi kalau misalnya programmer, biasanya tuh kalau tahap user pertama tuh tesnya live coding. Jadi kalian disuruh ada permasalahan, terus kalian coding langsung. Nah, biasanya itu sambil coding sambil ditanya kayak gitu, kayak ini kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau aku product management gitu. Kalau product management, biasanya tuh tahap user pertama itu ngebahas soal misalnya ada study case. Nah, kalau ada study case, berarti kayak gimana sih caranya kalian dari awal definisiin suatu permasalahan sampai nemu solusi yang cocok kayak gitu. Nah, itu ntar dibuat ke PRD kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya itu tahap interview user kedua. Jadi, kalau user kedua itu biasanya lebih diinterview ke atasannya lagi. Misalnya kalau yang pertama, yang interview kita software engineer. Nah, user interview kedua itu biasanya tuh VP-nya, Vice President-nya, atau SVP-nya, kayak gitu. Dia lebih kayak memastikan lagi nih, si HR udah merasa kalian cocok, si PM-nya udah merasa technical kalian cocok. Nah, si SVP ini bakal ngemastiin apakah soft skill sama hard skill yang kalian milikin itu emang udah cocok masuk ke departemennya mereka kayak gitu. Next. Nah, ini jawaban untuk yang pertama gitu. Kayak kenapa sih aku lulus Januari 2020 terus kerjanya malah Februari 2020 gitu. Karena ngelamar kerja tuh nggak nunggu ijazah gitu. Kalau di startup ya kebanyakan yang kita perluin tuh cuma CV kita kayak gitu. Next. Nah, di CV tuh ada info apa aja sih sebenarnya, Kak? Pasti kayak gitu ya pertanyaannya. Pasti beberapa kayak bentukan CV harus yang kayak gimana sih, Kak, yang harus aku taruh atau informasi apa sih yang bisa aku pajang di CV aku. Nah, yang pertama itu pendidikan yang ditempuh. Jadi, kalian bisa taruh IPK kalian. Nah, kan biasanya anak mahasiswa selalu bilang tuh kayak IPK itu nggak penting, cuma angka doang gitu. Setuju nggak setuju sih sebenarnya, kayak IPK itu kan bisa mencerminkan kayak hasil belajar kalian tuh kayak gimana sih, apakah kalian bertanggung jawab dengan yang kuliah yang kalian jalani selama ini kayak gitu. Di beberapa job emang nggak diperlukan untuk mencantumkan IPK. Contohnya tuh kayak software engineer, biasanya tuh lebih difokusin untuk kayak ngelihat skill-nya gitu di live coding gitu. Tapi kalau kayak di product management kayak yang aku itu ditanyain kayak ada pas di persyaratan itu ada kayak minimal IPK kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen masuk ke product management, kalian harus pertahani IPK kalian gitu. Terus selain IPK, kalian juga bisa taruh pelajaran yang cocok dan sesuai sama role yang kalian pilih gitu. Misalnya kalau aku product management itu kan kerjanya itu tugasnya untuk nge-manage tim UI UX, tim bisnis, sama tim tech gitu. Jadi aku put gitu kayak matkul yang udah pernah aku ambil, misalnya kayak perancangan user interface, terus PEMDAS gitu. Kayak gitu-gitu deh di-put gitu di dalam situ. Terus kalian juga bisa taruh pengalaman exchange kalian ke luar negeri atau ke universitas lain kayak gitu. Next.
Nah, ini yang kedua, pengalaman selama perkuliahan atau hard skill. Nah, apa aja sih yang harus ditaruh gitu? Nah, yang pertama itu, kalian bisa taruh nih, kayak misalnya project apaan sih yang pernah kalian bikin gitu. Nah, project yang dibikin itu bisa jadi project kuliah sebenarnya, atau misalnya project yang ada kliennya, kayak gitu. Intinya tuh, kalian bisa maparin kayak ketika kalian ngerjain project itu, kalian belajar apaan sih gitu, apa yang kalian hasilin kayak gitu. Ketika kalian implement itu, ada impact apa sih yang kalian bikin kayak gitu. Misalnya ketika aku masuk ke project X, aku bikin nih suatu text mining misalnya, dan di text mining itu aku bisa mendeteksi teks yang sekarang 50 second misalnya jadi 20 second. Nah, itu kan ada improvement tuh. Nah, kalian bisa taruh di CV kayak gitu. Terus yang kedua, mengikuti internship atau magang. Nah, ini sih yang menarik. Jadi, kalau kebanyakan mahasiswa mikirnya internship itu cuma bisa dilakuin pas semester akhir gitu. Misalnya dari semester 6 mau semester 7 untuk melengkapi mata kuliah wajib. Tapi itu salah sebenarnya. Jadi, di startup itu kalian bisa internship itu dari semester 2, semester 3, semester 4, kayak gitu. Banyak kok teman-teman yang dari universitas lain yang terkemuka di Indonesia tuh udah start dari semester 2 gitu. Jadi mereka udah cari pengalaman dulu gitu daripada kita kayak curi start gitu. Nah, mungkin ketika kalian mendengar presentasi ini, kalian bisa nih kayak mulai daftar-daftar yang masih maba atau masih semester 4 untuk kayak coba-coba cari mulai dari sekarang gitu. Terus misalnya kalian juga bisa taruh hard skill kalian, kayak kalian terpilih jadi mentor atau jadi asisten lab. Itu penting banget. Karena ketika kalian jadi mentor atau jadi asisten lab, artinya kalian menguasai hal tersebut gitu, dan itu jadi big plus kayak gitu. Next. Nah, yang ketiga, mengikuti kegiatan untuk pengembangan skill. Nah, yang pertama itu ikut organisasi di dalam kampus kayak BEM atau LSO yang di Filkom UB gitu. Lembaga-lembaga pengembangan diri lah. Mungkin kalau aku pun dulu merasa kayak apaan sih ikut organisasi, nggak penting gitu. Nggak, itu salah, itu penting banget. Karena organisasi itu di mana tempat kalian bisa belajar kerjasama, bisa melatih hard skill sama teman, soft skill juga bisa, kayak gitu. Terus, big plus lagi kalau misalnya kalian bisa ikut komunitas yang relate sama role yang kalian inginkan. Misalnya, kalian pengen jadi front-end engineer gitu. Terus kalian ikut deh komunitas yang fokusnya itu sama-sama mempelajari tentang software engineer atau spesifik ke front-end kayak gitu, atau teknologi yang terkait. Kenapa? Karena kuliah aja tuh sebenarnya nggak cukup gitu. Yang kalian dapat tuh biasanya cuma kayak kulit-kulitnya atau dasarnya. Nah, di komunitas ini biasanya kalian lebih dapat kayak apa sih yang aku belum tahu gitu. Jadi kayak, oh ternyata aku masih bisa ya ngembangin ini kayak gitu. Terus yang selanjutnya mengikuti course online atau sejenisnya. Nah ini tuh kayak melatih kalian untuk kayak gimana sih cara ngerjainnya kayak gitu. Next. Nah, yang ini penghargaan selama kuliah. Jadi, misalnya kalian yang suka ikut lomba, terus dapat beasiswa, terus misalnya jadi mawapres, terus misalnya mewakili Indonesia untuk misalnya lomba apa kayak gitu. Nah, kalian tuh bisa put di CV kalian. Jadi, suatu kayak merasa kayak, kalian tuh bisa nunjukin kalau kalian tuh emang yang terbaik gitu di kampus kalian, karena kalian terpilih untuk ikut itu, kayak gitu. Jadi, si requirement kayak, oh, ini anak kayak berbakat banget nih, kayak gitu. Kayak, sayang banget kalau dilewatin, kayak gitu. Next. Nah, mungkin ada yang nanya kayak, Kak, sebenarnya bentuk CV yang bagus tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini aku ngambil kayak di salah satu Instagram Studia dari Indonesia, kayak komunitas learning gitu. Nah, kalau di sana tuh dijelasin, sebenarnya ini di dalam buku juga sih, kayak sebenarnya tuh CV tuh nggak usah panjang-panjang, satu halaman tuh udah cukup gitu. Terus pakai poin-poin. Terus kalau bisa terukur dan sesuai template. Kenapa sih harus satu halaman aja gitu? Karena kalau kita pikir, kalau secara logika, pasti kan banyak banget tuh teman-teman lain yang daftar pekerjaan atau role yang sama dengan kita. Nah, HR-nya pasti harus dong seleksi satu-satu gitu. Mereka nggak mungkin kan, misalnya kayak ngambil CV kalian, terus kayak bacain sejam, kayak ngertiin apaan ini, nggak mungkin gitu. Pasti kayak
mereka cuman kayak nge-scanning kira-kira ada yang tertarik kayak ya, kayaknya nggak cocok deh, ya udah dibuang gitu. Oh kayaknya cocok nih, ya udah kita simpan kayak gitu. Terus kalau pakai poin-poin ya biar mereka fokus aja gitu, kayak pencapaian kalian apa kayak gitu. Nah terus pencapaian yang terukur. Nah jadi kalian jangan cuman misalnya bilang kayak gini, aku internship sebagai software engineer gitu. Aku ngerjain project untuk membuat aplikasi pembuangan sampah, udah gitu doang. Itu nggak cukup karena si HR bakal bingung, ini anak ngapain? Apa yang dia bikin di sana gitu. Emang ada dia tuh efeknya apa kayak gitu. Jadi kalian harus jelasin misalnya aku ikut project pembuangan sampah karena aku implementasi pakai teknologi X gitu. Karena teknologi X itu bisa mempercepat durasi bla 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 gitu. Nah, ketika aku join load time-nya yang harusnya 60 second jadi 30 second kayak gitu. Atau kayak yang awalnya sering error nih aplikasinya, terus pas aku join aku benerin, terus jadi user experience-nya bisa lebih oke kayak gitu. Jadi disesuaiin kayak gitu. Jadi kalau di sini kalau misalnya kalian lihat nggak ada foto kan. Nah kenapa? Nah ini menarik nih. Jadi sebenarnya untuk pekerjaan kayak product management, IT, pokoknya IT detect gitu, nggak perlu ada foto karena HR itu bukan menilai dari penampilan kalian, tapi dari skill kalian. Jadi tugasnya kalian adalah kayak gimana caranya kegiatan yang kalian jalani itu bisa ditaruh di CV kalian untuk investasi kayak gitu. Next. Nah, intinya kalian yang belum lulus itu harus terus belajar dan challenge kemampuan kalian sejauh apa. Karena ketika kalian udah lulus, rasanya sayang aja kalau misalnya kalian masih belum tahu apa yang kalian inginkan gitu. Atau cuman sekedar kuliah pulang. Karena itu nggak akan dapat apa-apa kayak gitu. Karena di dunia kerja tuh persaingan ketat banget. Kan yang aku bilang kan, di startup, apalagi di startup gitu, yang diutamakan adalah skill kalian. Ketika emang skill kalian oke, kalian bakalan diambil gitu. Tapi kalau misalnya skill kalian nggak oke, ya udah siapa yang mau pakai kalian? Intinya kayak gitu. Jadi kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk kayak kira-kira unique value aku apaan ya gitu. Aku bisa mempertajamnya lewat apa ya gitu. Apa sih membedakan aku sama orang lain sehingga aku bisa diangkat jadi pekerjanya kayak gitu. Next. Nah, ketika kalian emang udah menemukan kayak passion kalian di mana, terus kalian asah terus, nah penawaran tuh bakalan datang dengan sendirinya, nggak usah kalian cari-cari, bakalan banyak deh HR yang ngubungin kalian kayak, halo kenalin, kita ini kayak kamu sesuai deh sama kita, kamu mau nggak join sama kita kayak gitu, pasti semuanya pengen kan di sini kayak gitu. Jadi kalian harus terus explore potensi yang kalian punya kayak gitu. Next. Nah, pasti ini pertanyaan lagi nih. Jadi skill apa sih yang dibutuhin kalau misalnya mau masuk kerja sebagai employee-nya startup kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Next. Nah, jawabannya adalah kalian butuh hard skill dan soft skill. Harus balance. Next. Pasti pada nanya deh, kayak kenapa sih soft skill harus diperhitungkan, Kak? Gitu. Karena soft skill itu cara kalian berhubungan berinteraksi sama orang lain kayak gitu. Apalagi di startup gitu. Kalian dibutuhin banget kerja sama tim. Kalau misalnya kalian kesulitan dalam communication skill, kalian cenderung kayak bingung kayak gimana sih caranya untuk kayak berinteraksi sama orang dan lain sebagainya. Orang tuh bakalan kikuk kayak merasa nih orang nggak mau kerja sama kita apa gimana ya kayak gitu. Jadi kalian sendiri bakalan kesulitan kayak gitu. Jadi aku rekomendasiin kalian untuk sekarang tuh kayak mulai mikirin deh kayak kira-kira soft skill aku udah oke belum ya kayak gitu. Kalau misalnya belum, kalian harus coba cari solusinya apa. Misalnya ikut organisasi. Nah itu salah satu cara untuk membangun kira-kira kayak gimana sih cara kalian untuk berinteraksi sama orang, kayak gimana sih cara kalian untuk kerjasama, kayak gimana sih berhubungan sosial yang kalian nggak mungkin pelajarin pas kuliah kayak gitu. Maksudnya pas kuliah kan lebih difokusin ke hard skill-nya kan kayak gitu.
Next. Nah, pasti pertanyaan lagi nih, kalau hard skill, aku harus ngembanginnya di bagian mana, Kak? Next. Jawabannya tergantung sama role yang kalian pilih, karena setiap role punya kebutuhannya yang beda-beda. Misalnya, ketika aku di tim UI UX, pasti hard skill yang aku butuhkan beda sama yang di engineer kayak gitu. Dan apalagi product manager kayak gitu, apalagi di tim data, tim bisnis, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus menemukan dulu apa yang kalian inginkan gitu. Kalian mau jadi apa sih selanjutnya kayak gitu. Next. Sebelumnya aku pengen nanya dong yang di sini, ada nggak yang masih kebingungan kira-kira kalian kedepannya pengen jadi apa sih? Boleh komen nggak di bawah di chat? Soalnya sepi banget nih. Yuk buat teman-teman Mungkin udah bisa semua ya langsung kali ya. nanya. Kalau nah, nah kalau misalnya masih bingung, nah aku rekomendasiin nih beberapa saran untuk kalian gitu. Dulu aku juga semester 4 kayak masih bingung, kira-kira aku mau bagusnya di mana sih gitu. Karena kalau aku sendiri merasa kayak skill codingku kurang nih, kayak aku bagus di mana ya. Nah, biasanya pertama kali tuh aku rekomendasiinnya tuh kalian baca artikel atau medium atau blog mengenai berbagai role. Jadi kalian bisa kayak baca-baca, misalnya nih, QA, emang QA belajarnya apaan sih gitu, front end apaan sih gitu, back end apaan sih kayak gitu. Jadi kalian bisa mulai baca-baca semua kayak referensi, terus kalian mikir kira-kira yang cocok di aku apaan ya kayak gitu. Kayaknya aku tertarik nih, misalnya kalau aku tertariknya kayaknya aku lebih cocok ke UX atau enggak ke product management kayak gitu. Nah, next. Nah, misalnya aku udah tentuin, kayaknya aku cocoknya di UX deh atau di PM, tapi aku nggak bisa milih nih antara dua ini, karena aku nggak tahu kan realitanya kayak gimana sih kerjaannya mereka gitu. Jadi biasanya aku rekomendasiin untuk kayak nanya ke senior kalian yang udah pernah kerja jadi misalnya UI UX gitu di suatu perusahaan. Kalian bisa reach out mereka langsung lewat LinkedIn atau lewat sosial media kayak SKSD aja, kayak misalnya, halo Kak, aku ini aku adik tingkat kakak loh, biasanya aku kayak gitu. Terus kayak mau nanya dong Kak, kakak kerja di sini ya gitu. Oh kakak kerjanya jadi UX ya, emang UX tuh ngapain sih Kak kayak gitu. Jadi kalian bisa kayak, oh ekspektasi aku kayak gini nih, oh ternyata realitanya kayak gini, cocok nggak ya kalau misalnya aku kerjanya ke depan kayak gini. Oh kalau misalnya cocok, ya udah kalian terusin gitu. Kalau misalnya kalian nggak cocok, kan kalian masih bisa kayak explore lagi. Kira-kira cocoknya di mana sih kayak gitu. Next. Nah, kalian juga bisa ikutan komunitas, lomba, atau course online. Kayaknya ini ya aku selalu rekomendasi komunitas, lomba, course online. Karena sejujurnya skill aku pun terbangunnya dari situ gitu. Aku lahir, aku bisa belajar kayak tahu PM itu apa tuh ya dari komunitas yang aku jalanin. Kayak aku mengenal istilah project manager, product manager, ya itu dari komunitas gitu. Jadi ketika misalnya bisa ikut komunitas yang sesuai sama role yang kita inginkan, itu kayak bisa membuat kita lebih percaya diri sih, kayak oh iya kayaknya aku lebih cocok nih kalau misalnya jadi project manager, oh aku kayaknya cocok deh jadi product manager gitu. Next. Nah, ikut internship ini penting banget sih. Kenapa? Karena kayak gini, kalau boleh share sedikit, sebenarnya tuh mayoritas sekarang HR itu pasti nyari orang yang udah pernah minimal ikut intern sesuai dengan role yang mereka apply sebagai full time gitu. Kenapa? Karena ketika kalian intern, kalian kan artinya udah merasakan tuh paling enggak sepersekiannya pekerjaan dari misalnya aku product management nih kayak gitu. Jadi si HR punya kayak lebih percaya diri aja, oh nih anak udah pernah kok intern dulu di sini gitu, di sini dan di sini gitu. Artinya dia udah menguasai nih skill-skill yang paling enggak kita butuhin gitu. Kayak kita bisa approve deh dia kayak gitu, kayak lebih yakin aja. Jadi misalnya ada dua yang apply nih, yang satunya pernah intern kayak A, B, C, D, E, terus yang satunya nggak pernah intern sama sekali. Tentunya kalau kalian sebagai HR, kalian pasti lebih percaya yang A dong, karena dia
lebih banyak pengalamannya, otomatis dia lebih belajar banyak dan kita nggak perlu kerepotan gitu, kayak jaminan untuk dia cocok di pekerjaan itu dan bisa menyelesaikan pekerjaan itu tuh possibility-nya lebih tinggi daripada yang si B kayak gitu kan. Next. Nah, kalau Kak Vivi sendiri pasti dengannya ya kayak gimana sih caranya bisa menemukan role product management gitu. Next. Nah, kalau aku boleh share sedikit, jadi dulu tuh aku kupu-kupu. Semester 1 tuh aku nggak pernah ada di kampus kalau misalnya ada jeda, atau emang kalau misalnya kuliah aku selesai siang nih, udah aku langsung pulang kayak gitu. Karena aku merasa, ngapain sih di kampus kayak lama-lama gitu. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Nah, next. Terus aku curhat tuh ke dosen. Jadi, aku merasa kayak, kok aku semester 1 sampai semester 3 gini-gini aja ya kayak gitu. Kayak merasa kuliah selesai udah kayak gitu. Ya nggak dapet apa-apa aja kayak gitu. Padahal teman-temanku yang lain tuh kayak berkembang gitu kan. Terus aku curhat ke dosen kayak next. Kayak, Bu, saya tuh pas-pasan banget ngodingnya, bisa nggak ya ikut cerdas cermat ala IT gitu. Sampai dosen tuh kayak ngakak gitu, kayak, ngapain nih orang udah kuliah mau ikut lomba cerdas cermat IT yang nggak ada lah, kayak gitu. Nggak ada kan kayak lomba, bahasa pemrograman yang pertama, ada lah. Itu kan nggak mungkin ya, nggak lucu gitu kan. Nah, terus aku mulai kayak bingung nih, terus kayak dosennya juga nggak memberi solusi yang lain kan. Mungkin dalam hati dia ya kalau nggak bisa ngoding ya udah belajar kayak gitu, ya kamu dalamin skill codingnya kayak gitu, ya praktek terus kayak gitu. Tapi ada satu sisi tuh aku ngerasa kayak enggak, aku kayak nggak betah deh kayak ngoding lama duduk di depan laptop tuh enggak kayak gitu. Next. Terus aku curhat nih kayak ke cutting ke teman-teman kayak Kak, kayaknya aku nggak terlalu cocok nih untuk jadi programmer. Kira-kira ada nggak ya role lain kayak gitu, atau aku bisa ikut komunitas apa ya? Nah, terus aku direkomendasiin dia ikut salah satu komunitasnya di Philcom, yaitu Rayon kayak gitu. Ada divisi yang nggak ngoding. Nah, itu perjalanan aku dalam mencari pekerjaan yang aku inginkan itu dari situ tuh. Jadi startnya itu dari situ, dari Rayon. Dari Rayon aku belajar kayak oh ternyata ada divisi di dunia teknologi yang nggak cuma ngoding doang, nggak cuma sekadar jadi programmer udah gitu. Padahal masih banyak banget role yang bisa kita masukin, kayak misalnya UI UX gitu ya aku bilang, bisa juga product management dan lain sebagainya. Kalian bisa explore sendiri deh kayak gitu. Next. Nah, jadi aku ikut namanya Rayon Community. Itu pas aku masih semester 2 kalau nggak salah. Terus aku juga ikut volunteer di study club-nya EMIF gitu. Sebenarnya iseng aja sih ikut yang study club jadi mentor gitu. Karena apa ya, aku merasa kayak, oh aku harus nih ada kegiatan gitu di Philcom. Tapi aku kayak kalau jadi asisten lab kayaknya nggak cocok deh gitu. Apa ya yang bisa aku ikutin gitu? Oh kayaknya jadi volunteer aja deh, mentor aja deh yang pertama. Ya udah kayak gitu. Jadi ikut kayak ya udahlah ikut aja kayak gitu. Next. Nah, aku sempat iri. Jadi kalau misalnya di zamanku itu, BEM Philcom tuh selalu kayak update nih, Philcom juara gitu. Anak-anak yang juara siapa-siapa aja kayak gitu. Nah, aku tuh sempat kayak down gitu, kayak merasa, wah, kenapa teman-temanku bisa sih masuk kayak jadi Philcom juara, aku nggak bisa kayak gitu. Iri kan, kayak pengen juga kan, kayak biar lebih terkenal gitu kan. Jadi kayak, wah, dari saat itu aku punya cita-cita gitu. Aku harus masuk OA-nya Philcom gitu. Jadi edisi Philcom juara, nggak mau tahu kayak gitu. Next. Nah, awalnya tuh aku nggak pede kayak mau ngajak teman dan lain sebagainya untuk ikut lomba karena merasa kayak aku punya skill apaan sih, ngomong doang mah semua juga bisa ngomong kayak gitu kan. Nah, tapi percaya nggak percaya, dari gara-gara aku ikut mentor study club-nya EMIF, nah aku diajak sama temanku pertama kali buat ikut lomba di TB gitu. Terus kita kayak finalis untuk pertama kalinya itu udah pencapaiannya oke sih menurut aku, karena kayak kita sama sekali nggak pernah ikut lomba sebelumnya, terus coba-coba, terus karena masih jadi finalis, nggak bisa masuk OA, jadi aku ikut lagi, diajakin teman-temanku lagi ikut lomba di UGM kayak gitu. Nah, di UGM pun masih belum menang nih, jadi
masih finalis doang. Sampai akhirnya kita ikut lagi lomba ketiga, dan akhirnya kita menang kayak gitu di lomba di UGM gitu. Next. Nah, gara-gara ikut organisasi rayon dari awal, dari maba, terus tahun selanjutnya aku diangkat nih jadi kayak kepala divisi produksi. Terus tahun depannya lagi jadi Google Developer Student Club Lead 2019 kayak gitu. Next. Nah, aku juga ikut kayak kegiatan acara di kampus gitu, jadi MC-nya kayak gitu. Next. Nah, aku juga selama kuliah itu kayak ikutin juga kayak project-projectan gitu ala-ala anak kuliahan. Terus aku juga pernah ikut tim risetnya tim KC, dosen KC, Bu Indri. Terus aku juga ikut kayak kegiatan studi exchange ke Cina kayak gitu. Nah, jadi next lagi. Nah, aku juga pas di Jakarta ikut intern jadi product management. Nah, itu juga ikut beberapa seminar kayak gitu. Yang aku mau sampein di sini adalah aku bukan pengen mamerin apa yang aku punya, apa yang aku dapat, tapi aku pengen kasih ke kalian kalau sebenarnya apa yang kalian ikutin dari awal adalah investasi kayak gitu. Kenapa? Karena misalnya aku nggak ikut volunteer di EMIF, aku nggak mungkin bisa ikut lomba karena teman-teman aku nggak kenal sama aku. Kita punya kayak circle yang beda kayak gitu. Nah, karena EMIF itu kayak, oh, ini orang kayaknya cocok deh untuk jadi tim kita, jadi pembicaranya kayak gitu. Makanya kita bisa diajak. Nah, karena aku udah pernah ikut lomba, kemarin itu pas pemilihan student exchange itu dicari untuk yang pernah ikut lomba bisnis. Nah, itu kan secara nggak langsung tuh kayak, oh, terus ke mahasiswanya bilang, kayak Vivi itu pernah ikut kayak lomba bisnis kayak gitu. Kayaknya dia cocok deh kriterianya segala macam kayak gitu. Nah, akhirnya kepilih lah, ikutlah student exchange kayak gitu. Nah, terus karena iseng-iseng pertama kali kayak pengen belajar, project-projectan ala-ala kayak gitu, dan lain sebagainya, dapatlah kesempatan untuk kayak jadi intern di Jakarta kayak gitu. Dapatlah kesempatan buat jadi lead-nya kayak gitu. Jadi kalian tuh ikut aja, explore aja semua kegiatan yang ada di kampus, karena itu bakalan berguna banget untuk kalian ke depannya gitu. Kalian nggak bakalan tahu mana sih yang bisa membawa impact untuk kalian, mana sih yang enggak kayak gitu. Next. Intinya tuh, do the best what you can do it with love and love what you do gitu. Jadi ketika kalian dikasih kepercayaan, kalian kerjain aja sebaik-baiknya, semaksimalnya yang kalian bisa kerjain gitu. Karena nggak akan ada yang tahu gitu, mana sih yang bisa membawa hasil kalian gitu. Ketika emang orang lain bisa ngelihat, oh, ini anak kerjanya becus, ini anak tuh kerjanya bagus. Nah, kalian tuh bakalan tetap ditarik, bakalan tetap diajak kerja sama dan explore bareng-bareng. Nah, itu kan jadinya win-win solution kan, kayak gitu. Jadi kalian bukan cuma sekadar kuliah, pulang, kelar, kayak gitu. Terus pas mau diceritain di HR, oh, IPK-ku 4, Kak, tapi kegiatanku kurang sih, Kak, gitu kan, sayang banget kan, kayak gitu. Jadi kalian harus explore potensi yang ada di diri kalian, kayak gitu. Next. Nah, ini nih, tips memilih kerja ala aku. Mungkin semua pasti bingung ya, karena kalau di Indonesia aja startup banyak banget gitu. Aku harus masuk startup yang mana sih, Kak, yang cocok gitu. Karena itu pertanyaan aku juga gitu. Jadi dulu aku selalu nanya kayak, Kak, kira-kira aku kerja di startup apa ya? Kayaknya startup ini lebih oke deh, Kak. Kayaknya startup ini lebih terkenal deh, Kak. Kan kita kenal paling cuma itu-itu doang kan, padahal masih banyak lagi. Nah, apa sih tipsnya kayak gitu? Next. Nah, yang pasti yang pertama itu buka lowongan role yang kalian pengen kan. Kalian nggak mau kan masuk kayak ke dunia startup, tapi pekerjaannya nggak sesuai gitu. Karena kerja itu harus dibawa enjoy dan sesuai dengan passion kalian. Karena ketika kerja itu capek pasti. Kalian harus kerja dari pagi sampai malam gitu. Kalau kalian nggak enjoy, rasanya kayak apa ya, nggak menikmati hidup aja kayak gitu. Kalian bakal merasa kayak tiap hari, aduh, kapan ya kelar? Aduh, kayaknya aku pengen resign kan, sayang banget kan kayak gitu. Jadi usahain apa yang kalian apply adalah apa yang kalian senangi atau role yang kalian emang inginkan kayak gitu. Next. Nah, produk dan core bisnisnya. Percaya nggak percaya, ini menentukan sih kalau misalnya aku sebagai product management gitu yang urusannya untuk pengembangan produk. Kenapa? Karena ketika kita tahu
produk yang kita bangun itu bisa membantu orang-orang lain, kayak kita tuh punya ada rasa kepemilikan, rasa kayak pengen aku harus nih ngembangin produknya lebih lagi nih karena ini dibutuhin gitu. Produk yang aku tuh bukan cuma sekedar dibuat terus dipajang udah gitu, tapi bermanfaat loh untuk orang lain gitu. Jadi kayak ada rasa men-trigger diri sendiri aja kayak apalagi ya gitu, kayak semangat gitu. Next. Nah, ini nggak kalah pentingnya gitu, company culture. Karena seperti yang kalian tahu, lingkungan tuh kan pasti mempengaruhi kalian banget kan gitu. Nah, jadinya kalian harus pertimbangin juga nih, company culture-nya yang kalian pengen masukin tuh seperti apa sih? Nah, company culture-nya tuh bisa dalam bentuk kayak learning-nya, company value-nya, atau SDM-nya gitu. Misalnya, biasanya kalau aku tuh, aku pengen nih masuk X gitu. Aku nge-stuck dulu nih, yang kerja di X tuh kira-kira lulusan mana sih, kayak gitu. Apakah orang-orangnya yang emang udah berpengalaman, atau emang masih baru, atau lain sebagainya, kayak gitu. Terus, kira-kira kalau aku masuk sana, aku bisa belajar apa ya, kayak gitu. Apakah mereka menyediakan training, atau mereka ada kayak ekskul-nya, misalnya kayak untuk memperdalam misalnya bahasa Inggris lah, atau ngodingnya lah, atau apanya lah, kayak gitu-gitu. Jadi, ini harus kalian search sih, kayak gitu. Next. Nah, tahu dari mana? Yang kayak tadi, kekuatan googling gitu, nge-stalk gitu. Jadi, kalian harus nge-stalk, kayak kira-kira company yang cocok di kalian tuh apaan gitu. Misalnya, kalian tahu nih, company X terkenal gitu. Nah, kalian harus tahu loh lebih dalam, kayak sebelum masuk sana, kira-kira company ini punya fasilitas apa aja ya gitu. Apakah aku di sana ntar bakalan jadi lebih pintar, jadi lebih berkembang gitu. Pasti kan semua orang pengen kan kayak gitu. Terus nanya-nanya, atau kalian bisa langsung magang di sana untuk kayak merasakan kira-kira emang lingkungannya tuh suportif nggak sih untuk kalian berkembang kayak gitu. Atau lingkungannya malah nggak mau saling mengembang satu sama lain, kayak aku maunya berkembang sendiri, nggak mau peduli yang lain gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kalian juga nggak enak kan ketika kerja di sana kayak gitu. Jadi ya silakan dicoba kayak gitu. Next. Nah, do and don't saat apply kerja di startup. Sebenarnya ini general sih, bukan cuma startup doang, harusnya di semua company gitu. Next. Yang pertama, persiapkan diri kamu dari jauh hari. Belajar praktik repeat. Itu penting banget. Karena sesuatu yang di-prepare dari jauh hari bakalan ngasilin yang maksimal kayak gitu. Misalnya, kalau aku sebagai product management, itu biasanya banyak study case gitu. Jadi aku harus kayak searching-searching kayak gitu. Kayak, kira-kira study case apaan sih yang biasanya ditanyain kayak gitu. Cara jawabannya kayak gimana ya biasanya. Apakah cuman sekedar aku paparin, masalahnya ini nih gitu, dari statementnya, terus solusinya ini Kak gitu. Atau ada yang lain kayak gitu. Terus next. Nah, taruh pengalaman yang relate dengan requirement role yang diinginkan gitu. Jadi misalnya kalian pengennya jadi engineer, nggak mungkin kan kalian banyak banget maparin kayak pengalaman, misalnya kalian ikut organisasi jadi security-nya atau jadi apanya gitu yang nggak ada relevannya gitu. Nah, semaksimal mungkin boleh ditaruh, tapi jangan terlalu banyak karena orang bakalan lebih fokus ke hal-hal yang nggak relate sama itu dan merasa kayak ya anak ngapain apply jadi engineer kayak gini, lebih cocok untuk jadi general community atau apa kayak gitu sih. Next. Terus rutin cek email. Ini penting nggak penting, penting banget sih sebenarnya, karena temenku pernah kayak lolos tapi lupa cek email, akhirnya dia nggak ngelanjutin interview keberapanya, terus ya udah dianggap gugur. Kan sayang banget, kalian udah effort dari awal, udah mempersiapkan diri, terus kalian lupa cek email yang hal sepele, terus kayak melewatkan satu kesempatan kayak gitu sih. Next. Terus on time, ini penting banget sih, jangan telat. Sebisa mungkin ketika kalian interview, misalnya jam 2, jam 1.30, itu kalian udah standby. Buka kamera, pokoknya udah persiapin, pokoknya udah siap aja. Jadi misalnya sewaktu-waktu usernya tiba-tiba datang, kalian kayak udah ready aja, kayak merasa, wah ini anak kayaknya keren nih, bakalan kerjanya antus nih, kayak gitu. Next. Terus minta doa restu orang tua, ini penting lah ya. Next. Persiapkan apapun yang dibutuhin selama tes berlangsung. Nah, jadi misalnya kalian mau interview, offline apa online gitu. Kalau offline, kalian harus tahu dulu nih, alamatnya di mana, ruangannya apa,
terus aku harus ketemu siapa kayak gitu. Jangan sampai kalian gara-gara cuman hal sepele kayak aku nggak nemu ruang, nggak nemu gedungnya, terus kayak nyasar, terus nggak on time kan, jadinya bakalan ditinggal usernya kayak gitu dan sia-sia aja. Jadi kalian harus prepare. Kalau misalnya online juga kalian harus kayak oh standby nih, oh berarti aku butuh chargeran biar laptop aku misalnya nggak mati baterainya kayak gitu. Internetnya kira-kira oke nggak ya, kan nggak mungkin ya kalian ketika interview terus tiba-tiba mati koneksi kalian, ya udah bye kayak gitu. Next. Terus istirahat yang cukup biar fokus. Ini penting sih, soalnya temenku jago banget, cuman karena kurang tidur mungkin lelah, terus kayak ngejawabnya terbalik gitu, terus kayak gagal kan sayangnya kayak gitu. Next. Nah, ini yang jangan dilakukan. Jangan panik karena apa yang udah kalian pelajarin, kalau panik ya udah buyar kayak gitu. Next. Terus jangan jadi deadliner. Ini penting banget. Jadi usahain memang prepare dari jauh hari, karena kalau misalnya apapun yang dilakuin dengan deadliner, kalau memang kalian pintar banget sih nggak apa-apa, tapi cenderungnya kan kita harus prepare, persiapin segala macam use case dan apa yang dibutuhin kan. Jadi biar nggak keteteran pas hari H dan semuanya lancar gitu. Next. Oh iya, yang pertama tuh jangan pemilih ya, maaf ya. Aku balik ke poin pertama ya, jangan pemilih. Kenapa sih jangan pemilih gitu? Mungkin kalau bisa aku angkat, problemnya adalah anak-anak tuh biasanya dari awal udah milih, aku maunya masuk Gojek aja, aku mau masuknya Tokopedia, aku masuknya Bukalapak aja gitu. Kalau aku nggak dapet 3 ini, ya udah aku pokoknya kejar ini terus kayak gitu. Itu ada poin positif dan negatifnya sih, karena kalau positifnya kalian berarti semangat untuk mengejar impian kalian. Negatifnya adalah kalian bisa jadi membuang kesempatan untuk kayak kerja di perusahaan lain, karena perusahaan itu nggak cuma 3 ini aja, perusahaan tuh banyak kayak gitu. Apa salahnya sih kalau kalian misalnya mencoba untuk bekerja di tempat lain dulu gitu, gali ilmu dulu, gali potensi dulu kayak gitu, karena kan kalian nggak tahu ya apakah kemampuan kalian emang udah sesuai sama si misalnya masuk Gojek, masuk Tokped, atau emang kemampuan kalian emang perlu diasah dulu nih sebelum masuk sana kayak gitu. Jadi saran aku kalian coba dulu semuanya gitu. Di tahap awal coba aja apply semuanya, karena tiap HR tuh pasti beda-beda lama balesnya kayak gitu. Kalau ketika kalian cuma mengharapkan satu harapan aja, bisa jadi kayak itu membuang harapan-harapan dan potensi-potensi yang lain, peluang-peluang yang lain kayak gitu. Jadi coba aja dulu yang lain kayak gitu sambil usaha. Kalau emang rezekinya emang di Tokped mah pasti dapet kayak gitu. Tapi coba aja dulu yang lain gitu. Simpen aja dulu kesempatan yang itu kayak gitu. Jangan sampai dilewatin. Next. Jangan pernah bohong saat interview. Ini penting banget. Jadi beberapa user tuh biasanya cerita ke aku gitu kayak, Vi, ini anak tuh kenapa sih gitu? Ditanya A, jawabannya ngalor ngidur, nggak jelas, bohong. Kalau nggak tahu mah bilang aja nggak tahu kayak gitu. Harusnya tuh kalian jawab sebisanya kalian, jangan sampai bohong. Karena biasanya pertanyaan interview tuh pasti dari yang general, sempit, menyempit, spesifik gitu. Jadi ketika kalian dikejar dan merasa kalian pasti kayak panik, terus kayak ngerasa nggak cocok, jawabannya nggak sekuensial dari yang pertama, oh ini udah pasti bohong, udah kalian nggak ada harapan lagi, udah pasti digugurin kayak gitu. Jadi jawab aja sejujur-jujurnya, kalau nggak tahu emang nggak tahu, tapi kalian bilang kayak gini, sorry Kak, kayaknya aku masih belum menguasai ini, tapi setahu aku, coba explain apa yang kalian tahu kayak gitu. Jadi kalian masih ada usaha kayak gitu. Kayak gitu sih. Next. Jadi semangat teman-teman semua, semoga yang di sini bisa, yang mau lagi nyari kerja, bisa dapat kerja, yang lagi kuliah, bisa lancar kuliah online-nya, terus jangan lupa ikut kegiatan-kegiatan lainnya, karena banyak kok lomba-lomba, komunitas, itu masih online, kayak gitu masih bisa jalan. Jadi kalian masih bisa explore diri kalian lebih dan lebih lagi. Jangan sampai kalian ketika lulus kayak fresh grade yang fresh banget gitu, nggak ada pengalaman apa-apa gitu. Jangan. Kalian harus tunjukin kalau kalian tuh emang bisa bersaing di dunia kerja kayak gitu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Vivi atas materinya yang sangat luar biasa ini. Jadi tambah semangat nih ya buat persiapan nanti pas lulus bisa kerja di startup gitu. Amin. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih Kak ya.
kembali lagi mau ngingatin ke teman-teman, kalau punya pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat, bisa langsung ditulis pertanyaannya, atau kalau mau open mic juga boleh, ntar tinggal sebutin namanya aja, nanti akan dipilih. Coba kita lihat. Kira-kira udah ada pertanyaan belum ya? Tanya dong, jangan malu-malu. Oh, ini ada dari El Chandra, Kak. Pertanyaannya, rata-rata IPK minimal berapa, Kak, untuk perusahaan startup? Tergantung posisi kamu mau jadi apa. Kan itu tergantung role-nya. Kalau engineer tuh setahu aku nggak ada. Atau kayak 3, lebih kayak gitu. Nggak tahu deh. Setahu nggak ada sih di kayak requirement-nya harus apa. Tapi kalau yang aku, product management kalau nggak salah minimal 3,4 atau 3,5 aku lupa. Nggak tahu ya, jangan ngejudge aku. Kalian cari tahu aja di map-nya kayak gitu. Karena dulu jujur aku nggak ditanyain IPK. Karena kan IPK udah tercantum di CV. Jadinya kalau emang kalian lolos CV, ya artinya IPK kalian emang memadai kayak gitu. Berarti yang penting skill-nya nih ya, Kak, ditingkatin Ya, gitu ya. biasanya lebih ke pengalamannya kalian. Selanjutnya ini dari... Tunggu, mungkin kita banyak juga ya, ini udah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Brilian Adiputra. Kak, saya mau tanya, kira-kira masa internship itu berapa lama? Dan normalnya emang 3 bulan atau bisa lebih? Pertanyaannya bagus. Jadi kalau misalnya internship, emang rata-rata budgetnya minimal 3 bulan. Tapi aku juga pernah nemuin temenku yang intern 2 bulan. Itu tergantung kebijakan dari startup-nya kayak gitu. Apakah bisa lebih? Bisa. Kalau di Blibli itu malah biasanya cenderung 6 bulan kayak gitu. Tergantung sama company-nya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya nih ada dari Azhar Izananda. Ini pertanyaannya mau dibacakan atau langsung bertanya aja nih ke Kak Vivi, biar lebih enak gitu kan ngobrolnya mungkin. Gak apa-apa, kalau misalnya mau ngomong juga gak apa-apa. Nih. Oke, silakan Azhar buat open mic-nya. Silakan bertanya ke Kak Vivi secara langsung nih. Kalau malu juga nggak apa-apa. Azhar. Oh, aku bacain aja nih berarti ya. Oke, ini pertanyaannya. Mbak, kalau proyekan sendiri itu boleh dimasukin ke CV atau ada kriterianya nggak, Mbak? Boleh. Karena, nah ini nih, banyak yang nggak tahu. Jadi kalau misalnya kan, biasanya rata-rata itu masukin proyekan kalau misalnya dibayar atau proyek eksternal. Padahal proyekan kalian sendiri atau proyekan kampus kalian atau inisiatif sama teman-teman tuh bisa ditaruh di CV. Asalkan kalian cantumin yang kayak aku bilang, kalian juga, jangan cuma kayak naruh, oh aku ngerjain proyek bikin web, selesai gitu. Jangan. Jadi kalian jelasin, oh aku bikin website yang goals-nya ini. Nah, tergantung role-nya kalian. Kalau misalnya aku sebagai product manager, berarti kan lebih ke problem sama state apa kayak solusinya kayak gimana kan, kayak gitu, kayak optimalisasi dan sebagainya. Nah, aku bakalan taruh misalnya sebagai product manager. Oh, aku bikin suatu web yang objektifnya tuh misalnya membantu masyarakat X karena datanya tuh menunjukkan kalau misalnya masyarakat X tuh masih kesulitan nih untuk misalnya mengolah sampah atau membuang sampahnya kayak gitu. Jadi ketika aku bikin web ini, harapannya orang-orang tuh bisa langsung bisa ngubungin dan bisa efisiensi waktu dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian jadi software engineer, kalian bisa paparin, oh aku bikin website buang sampah pakai teknologi X, Y, Z gitu. Di mana kecepatan performance-nya itu sekian detik. Nah, ya ini cenderung lebih tinggi daripada rata-rata web biasanya kayak gitu deh. Oke, gimana? Udah kejawab ya untuk pertanyaannya?
Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Ini udah mulai banyak banget nih. Selanjutnya nih dari Eling, Kak. Untuk CV internship pertama, kalau sebelumnya belum pernah ada pengalaman kerja atau intern nih, kira-kira diisi apa ya, Kak? Bagus. Nah, tergantung sama role yang kalian inginkan. Kalian tuh bisa, kalau untuk pertama kali, mungkin bisa put course yang kalian pelajarin apaan, project yang kalian udah buat sendiri apaan, kalian tertariknya apaan sih, kenapa pengen masuk ke role itu, kira-kira usaha kalian untuk mempelajari role itu sebelum intern apaan. Misalnya, kalian udah baca-baca buku, kalian udah ikut course ini, ikut komunitas ini, kayak gitu. Jadi kayak menunjukkan, oh kalian juga udah explore nih, kayaknya layak deh untuk magang di tempat kita, kayak gitu. Kejawab nggak? Oke. Bagaimana? Udah kejawab sih ya, Kak. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman open mic ya, bisa open mic supaya lebih seru lagi juga ini pertanyaan biar lebih intens gitu. Mungkin ini dari Dandi Ramadhani, mungkin bisa open mic aja buat ngajuin pertanyaannya langsung ke Kak Vivi. Yuk Dandi bisa open mic buat. Nggak bisa open mic katanya. Ya. Mungkin kau bisa bantu pertanyaannya. Oke. Baik, saya bacakan nih, Kak. Kalau mau melamar kerja di startup di bidang tertentu, tapi background pendidikan nggak sesuai sama bidang yang kita mau, lebih susah nggak ya, Kak? Terus, apa kita masih bisa bersaing sama mereka yang punya background pendidikan yang sesuai sama bidang tersebut? Nice question, benar. Ini kalau dibilang lebih susah, lebih challenging kali ya kalau sebutnya, karena biasanya kan ada kriteria tuh, background-nya harus dari ini gitu. Nah, kalian harus nunjukin gitu. Meskipun kalian background-nya itu nggak sesuai sama role kalian punya loh skill yang mumpuni untuk di role itu. Misalnya temen aku bisnis management kayak gitu, tapi dia tertarik untuk di dunia produk. Bahkan teman kerja aku di Blibli itu jurusannya farmasi, kerjanya di bagian produk IT. Sama sekali nggak ada obat-obatan dong, nggak ada ukur-ukuran dan sebagainya kayak gitu. Nah pas aku tanya, dia tuh ternyata pernah ikut tuh kayak komunitas di tempat kuliahnya, kayak dalam komunitas untuk kayak pengembangan produk IT. Jadi dia update gitu. Nah mungkin kalian bisa juga niruinnya, bahkan jangan jauh-jauh deh. Aku sebenarnya itu salah jurusan, karena product management sebenarnya tuh itu pekerjaan untuk anak SI, sistem informasi. Di IT kan sebenarnya lebih teknis kan, lebih kayak ke programmer segala macam. SI itu yang lebih ke manajemennya, kayak gimana sih caranya kalian untuk manage tim, manage produknya, alurnya kayak gimana, itu tuh dipelajarinya di SI. Jadi caranya ya kalian harus explore sendiri, kayak kira-kira role ini butuhnya apaan, harus belajar apaan, kalian harus gali sendiri kayak gitu. Bisa ikut juga kayak project-project kan, atau apapun deh yang bisa menunjukkan kalau kalian tuh emang udah pernah ngecoba itu pas kuliah kayak gitu. Jadi kayak lebih approve aja sih HR-nya kayak gitu. Oke, sip. Udah kejawab ya ini pertanyaannya. Selanjutnya dari Alwan. Alwan mungkin mau open mic, bisa open mic buat tanya langsung ke Kak Vivi. Wah, lagi berisik. Ini teman-teman pada lagi berisik semua ya, jadi lagi di rumah harus ya? Dibacakan semua nih. Nih, udah saya bacakan aja pertanyaannya nih, Kak. Berdasarkan pengalaman Kakak, cara jawab pertanyaan interview internship, mengapa melamar di perusahaan ini, ekspektasi atau besaran gaji yang kalian mau, itu seperti apa? Gitu. Oke. Yang pertama ya, mengapa melamar di perusahaan ini? Ini pasti ditanyain sih. Ya kalian harus cari dulu, kayak googling kira-kira company-nya tuh punya produk apaan sih, value-nya apaan, ciri khasnya kayak gimana, basic-nya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalian bisa paparin tuh, oh misalnya aku ngelamar di e-commerce, kenapa sih gitu? Karena
aku suka aja ngelihat e-commerce gitu, kayak bisa ngebantuin orang-orang yang emang kesulitan untuk nyari barangnya di offline, itu bisa jadi online, kayak cuma tinggal search doang kayak gitu. Terus aku kayak penasaran gitu, gimana sih cara bisnisnya kayak gitu. Kok bisa sih ngasilin duit, padahal kan cuma tempat untuk kayak jual beli doang kayak gitu. Terus aku juga kayak penasaran kira-kira kayak gimana sih caranya mengembangkan produk ini yang udah segede ini dengan tim yang beragam kayak gitu, kayak gimana sih caranya. Terus ada juga nih value-nya, misalnya apaan, kayak gitu. Nah, aku merasa ketika aku join di sini, aku bakalan cocok, dan aku tertarik gitu, karena kalian mengedepankan kayak kerjasama tim, inovasi, kayak gitu. Kalau ekspektasi besaran gaji, di intern nggak pernah ditanya sih, sejujurnya. Bahkan di intern itu nggak semua startup ngasih gaji, tergantung. Ada yang emang nggak ngasih, dan ada juga yang ngasih. Tapi kalau saran aku, jangan terlalu berharap besar sama gaji ketika intern sih. Kenapa? Ya namanya juga dia ngasih kesempatan kamu untuk belajar di perusahaannya mereka kayak gitu. Dikasih pelajaran yang kayak gitu aja udah syukur banget kan, udah suatu pelajaran yang gede gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk. Tapi kalau misalnya emang kalian udah punya target, misalnya kan aku asalnya Malang Kak, aku pengen internnya di Jakarta gitu kan, masa aku mau minta sama orang tua aku lagi, ya silakan kayak gitu, itu preferensi makan masing-masing, tapi nggak akan ditanyain soal ekspektasi gaji sih kalau intern. Biasanya kalau intern kayak gitu, misalnya jauh nih Kak, itu tuh apakah akomodasi gitu disiapkan juga dari company-nya, atau kita nanggung sendiri nih Kak, kalau untuk intern yang nggak berbayar gitu? Oh, oke. Tergantung company-nya. Kan aku nggak tahu ya semua company gimana. Cuman kalau misalnya sejauh, misalnya aku kayak cita-cita ke teman-temanku, nggak ada sih yang nanggung transportasi, ya yaudah, jadi kalian yang keluarin kayak gitu. Oh gitu. Oke. Berarti mungkin tergantung dari company-nya juga gitu ya Kak? Iya. Selanjutnya, ini ke pertanyaan selanjutnya dari M. Raihan P. Mencari pengalaman randomly itu kira-kira efektif nggak Kak? Karena jujur, mungkin beberapa dari kita belum menemukan what are we good at. Jadi untuk mentarget role yang kita inginkan di suatu perusahaan itu juga masih belum ada bayangan. Gimana ya? Kamu semester berapa dulu nih? Sebenarnya itu plus minus sih. Karena plusnya itu, kalian kan namanya juga masih mencari jati diri. Jadinya kalau dicoba, misalnya aku dari marketing, kayak marketing nggak cocok jadi front end nggak cocok jadi ini gitu. Ya nggak apa-apa selama kayak misalnya masih ada kesempatan buat coba ini itu gitu sebelum lulus lah, intinya kayak gitu. Tapi minusnya kalau misalnya kalian taruh di CV kalian, misalnya tahun pertama kalian jadi front end, tahun kedua kalian jadi bisnis, tahun ketiga kalian jadi data. Si recruiter bingung aja sih, kalian mau fokusnya di mana sih kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Bakal jadi pertanyaan besar nih, orang emang nggak menemukan passionnya atau emang nggak oke kerjanya atau kayak gimana kayak gitu sih. Ya saran aku silakan dicoba aja, mungkin kayak CV-nya disesuaiin gitu. Kalau misalnya emang mau ngelamar jadi marketing, taruhlah hal-hal yang berkaitan sama marketing. Kalau misalnya mau jadi front-end engineer, taruhlah hal-hal yang berkaitan sama misalnya engineer tuh apa, kayak kegiatan ngoding-ngodingnya kayak gitu. Jangan naruh depluk gitu, kayak semua bidang dijadiin satu. Ini tuh CV bukan soal banyak-banyakan pengalaman, tapi kayak seberapa banyak sih pengalaman yang relevan sama role itu, kayak gitu sih. Oke, sip. Mungkin udah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya nih pertanyaan dari Freddy Burton. Izin bertanya Kak, bahasa Inggris tuh penting nggak sih di startup dalam negeri? Gimana tuh Kak? Tergantung startupnya. Kalau misalnya startupnya masih orang Indonesia, orang Indonesia semua, kayaknya nggak masalah. Tapi kalau company gede, itu kebanyakan engineer-nya tuh beragam macam gitu. Kalau di Blibli ada orang India, ada orang Amerika, kayak gitu-gitu. Jadi ya kalian kan pastinya kerjasama dengan mereka, yang perlu. Gitu. Oke. Selanjutnya nih ada dari Brilliant Ade Putra lagi. Mungkin Billy bisa open mic buat nanya langsung nih ke Kak Vivi. Halo Billy, bisa langsung tanya nih. Jadi, oke, udah masuk nih. Ya, silakan Billy bisa bertanya langsung ke Kak Vivi.
Oke, untuk Halo. pertanyaan ini kan agak general ya. Jadi gini, kemarin tuh saya sempat ikut seminar, dan seminar ini mereka menjelaskan kayak perbedaan dari job dan karir. Dan ternyata ini berbeda. Nah, yang saya mau tanya ini gimana caranya build up karir ini? Karena kalau job kan sebuah pekerjaan. Sekarang kalau karir itu kayak misalnya kita jadi programmer misalnya di perusahaan A gitu. Ntar jika kita pindah ke perusahaan B, kita tetap menjadi sebuah programmer. Kita nggak ganti job istilahnya. Nah, gimana caranya untuk nge-build up karir dalam tempat ini? Itu caranya seperti apa? Oke. Ini job versinya aku ya. Sebenarnya kalian ini tergantung sama preferensi masing-masing sih. Jadi kalian ini lebih kayak ke roadmap kita ya, roadmap kerja kita kayak kira-kira kita pengennya apa sih kayak gitu ya. Ya kalian cari tahu dulu nih kira-kira level jenjang di role kalian tuh seperti apa. Misalnya, oh aku dari APM, misalnya Associate Product Manager atau jadi Product Analyst. Oh, kedepannya aku bisa jadi Product Manager. Oh, kedepannya aku bisa jadi VP. Oh, bisa jadi SVP dan lain sebagainya. Mungkin saran aku lebih ke targetin waktunya kayak gitu. Jadi misalnya, oh aku Product Analyst. 1 tahun lagi aku harus jadi PM gitu. Kalau misalnya company kalian sekarang nggak bisa nge-provide itu, ya udah berarti kalian harus cari tempat lain yang bisa nge-provide itu. Kayak kalian punya target masing-masing sih, jadi kayak punya mimpi aja, di list dulu dari awal gitu. Kayak kalian mau arahnya kemana. Kalau misalnya UI UX tuh kalau nggak salah aku, dia ada pembedaannya misalnya principal sama lead-nya. Kalau principal itu lebih ke manage orang, lead-nya itu kayak lebih kayak ke teknisnya kayak gitu. Nah, mungkin kalian harus cari tahu itu sih. Jadi kayak dicari tahu dulu, kalian konsepin mau seperti apa, dan kayak gimana caranya, kalian cari tahu dulu kayak gitu. Kalau cara build up secara spesifik, bingung juga ya jawabnya, karena kan pasti beda-beda dong orang-orang kan, kayak gitu. Oke. Gimana, Bila? Udah kejawab ya pertanyaannya? Sudah. Oke. Sip. Mungkin ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ubaidillah Firdaus. Mungkin Mas bisa open mic buat nanya langsung ke Kak Vivi, biar lebih jelas juga nih pertanyaannya nanti. Halo. Halo. Ya, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, permisi Kak, mau tanya. Apakah universitas dan akreditasi univ atau jurusan juga berpengaruh terhadap peluang kita diterima kerja di startup juga, Kak? Ini pertanyaannya bagus. Jadi kalau di startup tuh yang diutamain tuh skill, pengalaman. Jadi biasanya tuh mereka nggak peduli background-nya kamu apaan, tapi mereka lebih lihat kayak sejauh mana sih kamu nge-explore diri kamu, sejauh mana sih pengalaman kamu, sejauh mana sih apa yang kamu, unique value-nya kamu kayak gitu. Kalau misalnya emang lebih menonjol daripada yang lain, ya udah bakal kamu yang keterima kayak gitu. Enggak sih, so far kayaknya univ bahkan banyak kan yang lulusan SMK langsung kerja di startup kayak gitu. Ya, terima kasih Kak. Sama. Oke, terima kasih Mas Ubaidah Firdaus. Selanjutnya dari Dani Mahardika. Mas Dani Mahardika mungkin bisa open mic buat langsung tanya ke Kak Vivi. Halo Kak. Halo. Ya, halo. Ini Kak, saya mau nanya, apa sih kebiasaan baik yang membuat Kakak bisa sampai seperti sekarang ini? Kayak habitnya itu apa aja Kak gitu? Ini aku cerita dari semester awal ya sampai akhir. Panjang dong, ntar. Enggak. Kalau kebiasaan apa ya? Mungkin siklus temenku adalah orang-orang yang emang suka banget explore kayak teknologi-teknologi yang ada gitu. Jadi, aku juga masuk nih komunitas salah satu LSO di Philcom. Nah, di situ kan pastinya kayak ada proyek kan dan lain sebagainya. Nah, kalau ketemu mereka, biasanya ya pasti ngebicarain kayak, ada produk ini ya kayak gitu. Oh ternyata lagi berkembang kayak gini loh kayak gitu. Terus biasanya juga kayak dulu tuh sering ikut lomba. Nah dari ikut lomba jadi belajar hal baru aja. Kayak
pertama kali ikut bisnis, jadi kita tahu kayak, oh bikin lean canvas kayak gini ya. Lean canvas tuh kayak apa ya, boardnya gitu deh, kayak unique value kamu apaan, kayak gitu. Itu digunain untuk kayak pitching. Oh, ada yang kayak gitu ya, gitu. Kayak, oh baru tahu, kayak gitu. Terus dari ikut lomba juga, baru tahu kayak, oh ternyata kita tuh kalau misalnya ada suatu problem, nggak cuma sekedar misalnya ya, oh orang tuh males buang sampah. Oh, ya udah solusinya bikin apps untuk kayak manggil orang buang sampah gitu. Kan itu nggak nggak menyelesaikan masalah kan kayak gitu. Jadi harus didefinisiin dulu tuh dari awal. Oh, stepnya tuh misalnya dari awal problem statement-nya. Terus sekarang tuh orang tuh kalau buang sampah tuh kayak gimana sih biasanya, habitnya kayak gimana sih kayak gitu. Apakah sebenarnya udah ada solusi lain yang ditawarin? Terus kalau misalnya udah ada solusinya, kenapa mereka masih nggak pakai? Oh, apa nih yang bisa kita propose kayak gitu, kayak step by stepnya gitu. Jadi karena teman-teman aku kayak suka lomba, kayak kita sering ikut lomba, jadi belajar sama-sama kayak gitu. Apalagi yang ini ya, karena circle pertemanan aku juga orang-orang yang emang aktif untuk kayak ngejelajahin dunia-dunia teknologi. Jadinya aku biasanya suka minta saran gitu, kayak misalnya ke cutting kayak yang udah kerja di startup yang udah gede gitu, kayak Kak, emang di startup kakak tuh kayak gimana sih gitu, kayak kalau misalnya menjadi product manajernya harus butuh apa aja dan lain sebagainya, jadinya dia bisa kayak kasih gambaran kayak gitu. Apalagi udah Kalau aku mah Kak, kalau kan kakak katanya circle pertemanannya itu kan baik banget tuh. Kakak sendiri tuh nyarinya itu teman-teman kayak gitu gimana Kak? Terutama kan saya kan buat maba nih Kak. Jadi tipsnya gitu Kak. Bingung juga ya jawabnya. Ya, circle pertemanan, ya tiba-tiba dapat aja teman-teman kayak gitu. Bingung juga jawabnya kayak gimana. Mungkin kamu bisa misalnya kalau tertarik buat dan pengembangan produk, ya udah cari komunitas yang ada pengembangan produknya. Di situ kan nemu tuh teman-teman lain. Nah, kalian bisa kayak join, terus bisa berbaur, dapat deh teman baru kayak gitu kali. Berarti cara belajar kakak tuh lebih ke kayak grup gitu ya, bareng-bareng. Kalau tapi sebelum kakak masuk ke blibli.com ini, kakak emang udah ambisi mau kerja di situ atau belum sih? Ambisi sebenarnya kalau dulu mimpi aku tuh emang kerja di startup, emang jadi product management, pokoknya di role product management, tapi nggak kayak muluk-muluk kayak harus di Blibli gitu. Pokoknya kalau dulu tuh mimpi aku mau di startup, mau di e-commerce, tapi aku juga cari kerja kayak di startup lain kayak gitu, nggak cuma e-commerce doang. Dapatnya juga puji Tuhan di Blibli, jadi dapet gitu. Nggak muluk-muluk sih, kalau aku kayak misalnya dicoba aja, karena kan menurut kamu, misalnya kalau misalnya aku merasa kayak aku hebat, emang aku sehebat apa, kan aku nggak bisa menilai kan, jadi kayak dicoba aja dulu gitu. Makasih Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak. Ini dari Norman Hajar. Mungkin Mas Norman mau open mic untuk nanya langsung ke Mbak Vivi biar lebih jelas. Halo. Ya. Ya, izin bertanya Kak. Jadi buat akhir-akhir ini kan banyak banget ya perusahaan yang bikin lowongan magang gitu. Nah ini magangnya remote. Nah itu Kakak kira-kira tahu nggak sistemnya itu kayak gimana ya? Apakah yang penting dalam sehari itu kita misalnya kalau magang buat programming, commit perubahan kode gitu dalam sehari atau harus meeting on cam atau gimana gitu? Oke. Ini sebagai programmer ya. Kalau biasanya magang itu tergantung company-nya, tergantung mentornya juga. Karena kalau misalnya berintern, biasanya kalian langsung berhubungan langsung sama mentor kalian kayak gitu. Kalau aku dulu, karena offsite sih, jadi biasanya ngelihat langsung ya kayak cara kerjanya apaan. Kalau online mungkin kalian nge-report langsung kira-kira kalian udah kerjain apa aja, kayak gitu progresnya apa. Misalnya kalian nggak bisa ngerjain ini, nah bisa di reach out langsung ke mentornya kayak, Kak kayaknya aku nge-stuck di sini deh karena ini gitu, bisa dibantu nggak kayak gitu. Kalian lebih proaktif aja sih kalau misalnya on-site kayak gitu.
Berarti kayak apa ya, dikasih task terus dilepas terus suruh laporan gitu ya Kak? Betul, kebanyakan kayak gitu sih, karena kalau intern tuh kalian hitungannya 11-12 sama pekerja part-time sih kalau menurut aku ya. Karena pas intern pun kalian diseleksi sedemikian rupa kan. Kayak kira-kira nih anak udah cocok nggak sih sama teknologi kita, cuman bedanya itu di tanggung jawabnya doang. Nah, kalau anak intern di timku, iya dia ngerjain tugas yang kayak programmer lain, cuman skalanya yang lebih ringan kasih ke dia kayak gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Fi juga atas jawabannya. Selanjutnya dari Revelino Adli. Mas Revelino Adli mungkin mau bertanya langsung? Bisa open mic? Lagi rame. Oke, saya bacakan aja. Pertanyaannya nih Kak, mengambil role kerja yang nggak sesuai untuk nyari experience itu worth nggak sih Kak? Tergantung. Ini tergantung pribadi masing-masing sebenarnya worth atau nggak worth it ya. Jadi kalau emang kalian merasa kalian pengen cari sesuatu yang emang sesuai banget sama kalian, karena dirasa yang udah dikerjain sekarang tuh masih belum cocok, ya silakan aja gitu. Karena kan kalian yang menjalani kan. Worth it-nya aku kan beda sama worth it-nya kamu kan, jadi nggak bisa disamaratain. Tapi kalau misalnya aku ketika sebelum lulus worth it aja sih, karena kan masih tahapannya untuk nyari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kalau misalnya udah kerja, sayang aja sih, karena apa ya, untuk naik jabatan misalnya atau naik level kan pasti dibutuhkan kayak sesuatu kemampuan yang lebih daripada orang lain dong pastinya untuk memimpin kayak gitu kan. Nah ketika kamu pindah, istilahnya nih sama-sama di level A kayak gitu. Yang satunya fokus di programming, yang satunya pindah ke bisnis. Yang satunya udah naik level 2, yang kamu masih nge-stuck aja, cuma pindah posisi. Kan sayang gitu. Kayak gitu sih. Tergantung orang aja nih sebenarnya kayak gitu. Kalau aku sih nggak worth it ya. Kalau misalnya udah kerja terus pindah-pindah kayak gitu. Sayang waktu aja. Oke, baik. Udah terjawab ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Aldo Friska Dharma. Ini mau langsung bertanya secara langsung nggak nih ke Kak Vivi? Iya.